Sambutan yang kedua akan segera disampaikan oleh Bapak Kelebun kita, Bapak Kelebun Taber, Bapak Jayus Salam, Sarjana Ilmu Politik. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarram para alim ulama wabil khusus sebutan kaulah amul jaki engki kadinto almarhum Kiai Fahruddin Ghazali. Beliau selaku guru panutan kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaat dan barokah dari beliau. Sebutan gol mulja aki yang kita adintoh seleran semulja Kiai Abdul Salam Abdul Qadir, Kiai Imam As'ari Abdul Malik, Kiai Masru'i, Cukenan Kiai Abdul Qadir. Beliau selaku tokoh NU, dan mudah-mudahan NU ke depan masih bisa bertahan, masih bisa kompak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebutan gul muljaki engki gak dintang Kiai Fawaid Cukenan dek sedunia para kiai. Sebutan gul tidak bisa menyebut satu persatu, namun pada malam mangken budan kaulah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim. Wabil khusus dek selera simuljah Sohibul Hajah engki gak dintang Kiai Zainul Arifin Fahruddin Ghazali sareng Lora Holir, Lora Imron, ben lora selain butan kaulang juga motor tak langkong ben amul jaki juga. Para bapak hadirin, para alumni, adik-adik sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, sepertama-tama toreh pada amuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekak dimbah abdinah sareng panjenengan sedaya pada malam mangken kak dintong sareng Gusti Allah diberi kesehatan, keselamatan, sehingga panjenengan bisa kak dintong tempat dalam rangka tahlilan dan doa 100 hari engki kak dintong almarhumah Kiai Fahruddin Ghazali. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya dan beliau menjadi salah satu panutan daripada kaum muslimin dan muslimat, tentunya di wilayah Aing Taber dan pada umumnya wilayah Tanjung Bumi. Kedua kalinya sholawat dan salam daripada mati syukur dan kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau memberikan jalan yang terang benderang, yakni jalan Islam dan iman. Para bu, para kiai sebutan gaula mulja aki, terlepas dari sebuah semulja Kiai Zainul Arifin, beliau adalah sebagai pewaris daripada pondok pesantren Gadinto. Namun sebelum gula menyikapi hal ke depan, kita tarik dulu ke belakang. Di era tahun 90-an, dikala almarhumah ini memperjuangkan masalah agama, Kak Dinto penuh rintangan dan cobaan. Di waktu era 90-an Kak Dinto sepora. Banyak para rabu dan banyak orang-orang Kak Dinto
ketika bersolat nikah hanya cukup menutupi aurat. Egina muten. Betes aurat dari bujel kantos taot. Egi cepon agama gak dintok esa kebaya solat. Betul lah muten. Betul? Tetapi dengan polesan almarhumah dan agama ini tidak kaku dan agama ini adalah fleksibel dan penuh budaya kesopanan, sehingga almarhumah memberikan tauladan, memberikan fatwanya kepada kita semua agar ketika kita sholat berpakaian yang sopan dan santun. Pertanyaannya, ketika magen bedereng asolat gak ditucokop asarongan yang menutupi aurat, kemudian dia menjadi imam seorang, panjenengan gelem makmum, gelem napa mboten? Lo gelem kan? Takut stres kan? Nah makanya kata agama boleh, tetapi karena agama ini harus sinkronisasi dengan budaya, yang budaya ini adalah berdasarkan hasil pemikiran Eki Dito almarhum yang diberikan kepada kita semua, sehingga ketika kita bersolat maka kita harus berpakaian yang rapi dan sopan dan santun. Kemudian untuk ibu-ibu juga di waktu era 90-an ku lagi engak Kak Dito, karena kula sekolah kesabrak, walaupun kula tidak mondok di pesantren, tetapi kula selalu mendengar dan menghayati, kemudian kula diamalkan nasihat-nasihat daripada almarhum Kak Dito, bahwasanya kebanyakan ibu-ibu Kak Dito memakai kerudung hanya ikebai selendang di waktu itu. Almarhumah kemudian punya pemikiran yang rasional, kemudian diciptakan adalah jilbab. Jilbab ini penuh dengan kesopanan, penuh dengan fatwa-fatwa agama, yang nantinya jilbab nikah akan menutupi aurat para ibu-ibu. Kesimpulan apa? Bahwasanya badan kaulah walaupun tidak pernah mondok, tetapi kula merasa berguru, merasa akuru, sehingga kula sebagian alumni Kak Dito toreh panjenengan sedaya Kak Dito, sekalipun almarhum nikah sudah tiada, tetapi panjenengan tidak akan pernah membayar hutang-hutangnya kepada beliau. Bener napa mboten? Karena panjenengan sudah diberitahu, diberi pendidikan, diberi pelajaran agama. Inilah pelajaran yang paling berharga. Kemudian hutang yang tidak bisa kita balas, balasannya apa? Balasannya adalah kita harus taat dan takdim kepada beliaunya. Kita harus punya rasa cinta kepada beliaunya. Kita harus punya rasa cinta kepada pondok pesantren. Dan kita harus punya rasa cinta kepada para kiai-kiai yang sudah setiap saat, setiap hari, setiap detik mendoakan kita semua supaya kita ini di jalan kebenaran. Tentunya rasa cinta Kak Dito datangnya bukan dari mata ke hati. Kalau anak-anak makin bicara cinta Kak Dito datang dari mata ke hati. Betul lah Bung Ten? Kalau cinta datang dari mata ke hati, kemudian cinta itu adalah fasilitas. Karena cinta gele orang ki jago, karena cinta gele ki seorang pinter, karena cinta gele orang ki seorang sogi, karena cinta gele kadi seorang nikah orang ratin atau orang gedeng. Itulah yang namanya cinta dari mata turun ke hati. Tetapi cinta yang suci adalah dari hati
turun ke hati. Cinta yang suci dari hati turun ke hati. Dan cinta yang suci adalah cinta yang penuh keyakinan. Contoh, sampean oning tenda Rasulullah, tahu ndak de Rasulullah? Oning napunten? Tidak tahu kan? Tak oning. Dak selera Rasulullah panjenengan loning. Engki napunten? Loning kan? Kenapa panjenengan cinta? Karena cintanya panjenengan bukan dari mata, dari hati. Siapa yang memberi keyakinan? Yang memberi keyakinan adalah para guru kita. Di antaranya Eka Dito almarhum Kiai Fahruddin Ghazali. Betul apa bukan? Betul? Alhamdulillah. Nah, melan dari Kak Dito, panjenengan jangan sekali-sekali berputus hubungan, berputus emosional, rasa emosional de para guru, terutama de para kiai. Dan kula punya keyakinan semuljah Kiai Silul Arifin bersama adik-adiknya Eki Kadento insya Allah akan bisa meneruskan dan akan bisa mengembangkan amanah-amanah yang sudah diamanahkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Jadi sekalipun kiai ini sudah almarhum, tapi panjenengan hubungannya jangan sampai putus. Karena insya Allah Kiai Sinul nikah sudah terbukti. Dari dunia pendidikan makin sekolahan sudah luar biasa. Mata pelajaran sudah mulai merambah ke dunia modern yang penuh nuansa Islam. Sehingga lo kalah sekolahan Kak Dito, lo kalah pondok Kak Dito di antara pondok-pondok yang lain. Tentunya para Rabu, kul mohon dengan segala hormat karena Rasulul nikah masih muda. Jadi kul mohon dengan segala hormat sekali lagi para kiai sepuh juga para kiai yang lain agar supaya ada dukungan dan ada binaan dan ada kesinergian di antara para kiai sehingga ulama kita, kiai kita ini ke depan semakin jaya, masyarakatnya semakin makmur. Milane dari Kak Dintoh para Rabu toreng ke depan karena gelak Gizinul Adabu bahwasannya tidak ada pertemuan alumni pada tahun ini, di tahun akan datang itu diwajibkan untuk diadakan pertemuan alumni. Itu diwajibkan. Kula nyumbangah mungkin urusan aing. Urusan daerah kula nyumbangah. Ini langkah-langkah yang akan mengikat dan akan menyambungkan satu mata rantai kita di antara ulama, kiai, dan para kaumnya. Tentunya sekalipun bukan seorang alumni, tapi kita pernah belajar kepada para kiai dan pernah mendengar nasihatnya daripada kiai. Nasihat itu tentunya ilmu yang paling berharga. Ilmu yang paling berharga dan ilmu yang paling dalam yang tidak pernah akan kita lupakan. Masa panjenengan pas kalau pernah sepora men ibaling belele paliben kantos kana sampai tua insyaallah lo lupa. Hai punten. Tapi ketika panjenengan belajar masalah coba becek kadang-kadang lupa. Iki lupa ketika sampean pemikiran sudah penuh dengan keyakinan yang di depan adalah uang dan uang. Jadi ukuran agama ini bukan uang, tapi ukuran agama adalah kesetiaan, keyakinan, kecintaan dari hati yang paling dalam, kemudian kita transfer kepada jiwa raga kita. Sehingga muncullah salah satu barokah, kemudian lahirlah hidayah. Nah, nikah, jadi hidayah nikah adalah salah satu hikmah yang paling terakhir. Tentunya nikah lebet
para ulama, para kiai bernilai beten gula. Mulai beten gula ada boleh keng karo perbuatan dosa setiap hari. Tapi gula setiap hari juga pun beten gula bertobat. Supaya beten gula ke depan ada pembenahan diri. Sehingga beten gula bisa bersama bikinkan dengan akhirat kelaban guru-guru beten gula. Gula juga termasuk surga. Keng lo pernah minta gula, minta pun gula tak kok percuma dek ni gula. Keng, ketik Kak Dinto para Rabu sekalian lagi gula mohon dengan segala hormat, sekalipun Kiai Sepuh almarhumah sudah tiada, tapi kita tidak akan pernah membayar hutang kepada beliau. Hutang adalah apa? Hutang ilmu, hutang ibadah. Ekin Abu Butan. Nah, mari kita lanjutkan kepada Kisinul. Karena Rasinul ini adalah sosok pemuda yang tangguh, sosok pemuda yang jeli untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ke depan. Tentunya keterkaitan kepada agama dan pendidikan. Yang terakhir Butan Golang, kul mohon dengan segala hormat juga kepada para kiai, para sepuh, para senior, para alim NU ke depan sekalipun almarhumah sudah tiada, jangan sampai NU ini kita langkah mundur, tapi ke depan harus lebih maju. Karena ini adalah salah satu tantangan cobaan ke depan. Supaya kita kenapa? Bisa mandiri tanpa almarhumah. Tetapi almarhumah ini, almarhum sekarang secara kasat mata beliau adalah ada di samping kita selalu. Dan selalu menyebut kita, dan selalu mendukung kita, dan selalu mendoakan kita. Kiranya demikian, kurang lebih nah kula nyuwun seporang, kong lakong dek para guru, juga dek para rabu, ihdinas siratal mustaqim wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Klebun kita, Bapak Klebun Aing Tabar yang telah menyumbangkan wawasannya yang begitu luas kepada kita sekalian. Semoga kita bisa mengambil sari dan maknanya.